Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Berjumpa lagi bersama saya, Lestario Navianto, guru bahasa Jepang. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertemuan ke-8, di mana pada pertemuan kali ini materi kita mengenai bunke atau lebih dikenal dengan istilah pola kalimat. Nah, kita lihat pola kalimat yang pertama, itu kata keterangan tempat diikuti oleh partikel e lalu diakhiri dengan kata kerja ikimas atau kimas atau kaerimas. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan arah tujuan. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu ada Sukamajue ikimas, pergi ke Sukamaju. Yang kedua, Makasarue ikimas, datang ke Makassar. Yang ketiga, Uchie kaerimas, pulang ke rumah. Nah, di sini partikel e atau kata bantu e itu digunakan sebagai kata bantu penanda arah tujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pola kalimatnya. Kata benda dalam kurung kendaraan, lalu diikuti oleh kata bantu d atau partikel d, lalu diakhiri oleh kata kerja ikimas atau kimas atau kaerimas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan alat transportasi yang kita pakai. Kita lihat contohnya. Yang pertama, baikude ikimas, pergi dengan sepeda motor. Yang kedua, watashi wa kuruma de masambae ikimas. Saya pergi ke Masamba dengan mobil. Yang ketiga, takushi de kimas, datang dengan taksi. Apabila berjalan kaki, kita melakukan kegiatan dengan jalan kaki, de tidak dipakai, diganti dengan ungkapan arite. Kita lihat contoh yang di samping, misalnya Gakko kara aruite kaerimasu. Dari sekolah pulang berjalan kaki. Nah, jadi kata bantu de dihilangkan sehingga menjadi aruite kaerimasu. Bukan aruite de kaerimasu, tapi aruite kaerimasu. Nah, yang ketiga, pola kalimatnya kata benda, orang, atau binatang diikuti oleh partikel to, lalu diakhiri oleh kata kerja, baik ikimas, kaerimas, atau kimas tadi. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan dengan siapa kita melakukan suatu kegiatan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, Kazoku to Nihon e ikimasu, pergi ke Jepang bersama keluarga. Yang kedua, Tomodachi to Jakarta e ikimasu, datang ke Jakarta bersama teman. Bila kita melakukan kegiatan seorang diri, partikel to tidak dipakai, diganti dengan hitori de. Sebagaimana contoh di samping, hitori de igirisu e ikimasu, pergi ke Inggris seorang diri. Nah, kita lihat penggabungan dalam sebuah kalimat untuk ketiga pola kalimat tadi. Misalnya ada contohnya, saya pergi ke Amerika bersama teman dengan pesawat. Ini kalau kita ubah ke dalam bahasa Jepang, pola kalimatnya seperti ini. Subjek ditambah partikel wa, ditambah pasangan, ditambah partikel to, ditambah alat transportasi, ditambah partikel de, ditambah tujuan, ditambah partikel e, lalu ditambah kata kerja. Sehingga kalimatnya menjadi watashi wa tomodachi to hikoki de Amerika e ikimasu. Nah, minasang kokomade owarimasu. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Sayonara.